Oke, selamat pagi ataupun malam. Di mana video pembelajaran ini ditonton. Ini merupakan video pembelajaran seri kelima dari transformasi fungsi, atau dapat dikatakan seri terakhir, yaitu pada kombinasi transformasi. Oke, kita fokus pada pengertian kombinasi transformasi. Apakah kombinasi itu? Yang namanya kombinasi itu pasti gabungan ya. Tapi dapat dikatakan bahwa kombinasi transformasi itu merupakan penggunaan transformasi lebih dari satu. Mungkin saja dua, mungkin saja tiga, atau mungkin saja kesemuanya. Jadi bisa jadi translasi dengan refleksi, atau mungkin translasi dengan rotasi, atau mungkin yang lainnya di dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi dapat dikatakan bahwa kombinasi transformasi itulah penggunaan transformasi dalam suatu masalah lebih daripada satu transformasi. Ya. Nah, dengan demikian maka dapat saya katakan Anda harus mengingat prinsip-prinsip keempat transformasi yang sudah kita pelajari kemarin. Sekedar mengingatkan teman-teman di sini yang belajar adalah rangkuman dari apa yang kita pelajari pada waktu seri 1, yaitu tentang translasi. Seperti itu, tinggal menambahkan A dan B nya saja pada komponen masing, X tambah A, Y tambah B. Pada yang kedua, dulu seri kedua, kita belajar refleksi ya. Refleksi itu apakah dengan pusat 0,0, apakah dengan refleksi sumbu X, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan min X sama dengan H, Y sama dengan K, atau mungkin barangkali terhadap titik A, B. Nah, silahkan itu diingat sebagai rangkuman biar lebih cepat mengerjakan. Kemudian yang ketiga ada rotasi. Rotasi yang berpusat pada 0,0, yang berpusat pada A, B. Ya. Kemudian yang terakhir kemarin adalah dilatasi. Dilatasi yang berpusat pada 0,0 sehingga hasilnya adalah M kali X, M kali Y. Apabila dia berpusat pada A, B, maka tinggal menambahkan A dan B-nya. Dalam posisi yang lain, biar teman-teman atau siswa atau pembelajar yang lain ingat, nah saya bikin rangkuman seperti ini, bisa disimak. Inilah keempatnya selain hal yang di depan tadi. Ada translasi, ya, ada refleksi, mengingat, ada rotasi, bisa dilihat, ada dilatasi. Nah, ini yang sudah kita pelajari dari seri 1 sampai seri terakhir. Nah, yang paling utama ini kalau saya baca satu persatu cukup lama, silahkan apakah di screenshot atau bagaimana, silahkan ya. Yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan dan penggunaannya dalam suatu masalah. Saya langsung aja kepada contohnya ya. Misalnya ada, tentukanlah persamaan bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 20 sama 0 oleh pertama refleksi terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala 2. Jadi yang pertama kita lihat, cermati, dia adalah refleksi terhadap sumbu Y. Maka teman-teman bisa lihat bagaimanakah perumusan refleksi terhadap sumbu Y. Ya, refleksi terhadap sumbu Y itu adalah ketika X, Y direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Nah, prosedurnya hampir sama dengan kemarin-kemarin. Jadi yang pertama kerjakan ini. Ya, X aksennya adalah min X, Y aksennya adalah Y. Nah, kemudian dimodifikasi. Ketika X aksennya sama dengan min X, itu berarti X sama dengan min X aksen. Ketika Y aksennya sama dengan Y, maka Y artinya sama dengan Y aksen. X dan Y yang kita dapatkan inilah menggantikan di sini. Sehingga X-nya ini diganti dengan min X, Y-nya diganti dengan Y, X-nya min X, ya, dimasukkan jadilah seperti ini. Nah, ketika min X dikuadratkan maka dia positif, jadilah X kuadrat, ini menjadilah Y kuadrat, min kali min, nah ini min kali min adalah plus 4X kurangi 20. Maka inilah sebagai bayangan pertama dari
bayangan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 20 sama 0 ketika direfleksi terhadap sumbu Y. Inilah bayangannya. Oke, baru kita satu langkah yaitu direfleksi. Selanjutnya lakukan yang kedua yaitu dilatasi. Sekarang lihatlah dilatasi. Ketika dilatasi kemarin kan MX MY. Berarti X-nya adalah aksennya adalah 2X, Y aksennya adalah 2Y seperti ini ya. Nah, X aksennya adalah 2X, Y aksennya adalah 2Y aksen. Ya, ini saya katakan bayangan kedua atau bayangan berikutnya. Dikembalikan kepada X aksen Y aksen. Jadilah ini bagi kayak kemarin. X aksennya lah setengah X dan Y-nya lah setengah Y. Apa yang didapat ini masukkanlah ke sini, ke bayangan ini. Ke sini dimasukkan. Jangan ke sini dimasukkan. Ke sinilah dimasukkan. Ya. Ke sini ya masukkan. Ya. Itu. Ya. Sehingga menjadilah seperti ini ya, teman-teman ya. Masukkan ke sini. Setengah X kuadratkan, setengah Y dikuadratkan, tambah 4 kali setengah X dikurangi 20. Nah, setelah dikuadratkan, maka dia menjadi ini dikuadratkan seperempat. Ini seperempat juga. Ini 2X ya. Ini kan 4 kali 1 bagi 2 kan 2X. Kurang 20. Biar sama, jadikan seperempat semua. Sama seperti yang kemarin. Ini jadikan 4 kali 4 8. Dikalikan 4 80. Jadilah seperti ini. Maka inilah sebagai bayangan terakhir dari transformasi itu, sehingga dapat dikatakan bayangan persamaan lingkaran di atas setelah direfleksi terhadap sumbu Y kemudian didilatasi oleh pusat O skala 2 adalah ini. Nah, itulah sebagai contoh dari komposisi transformasi. Nah, misalnya lagi sebuah persamaan Y sama 2X kurang 5 ditranslasikan ke kiri sejauh 6, kemudian dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat 0,0 dengan besar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti positif ya. Tentukanlah hasil bayangan transformasinya. Jadi yang pertama itu adalah translasi ke kiri sejauh X. Karena digeser ke kiri sejauh 6, maka dapat dikatakan translasinya adalah min 6,0, sehingga menjadilah dia seperti ini. Lihat, X, Y ditranslasi min 6,0, maka bayangannya lah ini X dikurangi 6 dan Y, sehingga X aksennya itu sama dengan X kurang 6 dimodifikasi, ini dipindah jadi plus. Y aksennya sama dengan Y, jadilah seperti ini, sama dengan kemarin. Nah, X dan Y ini dimasukkan ke sini, ke Y sama 2X kurang 5, sehingga Y-nya diganti dengan Y aksen, X-nya ini diganti dengan X tambah 6. Dioperasikan, maka Y aksen sama dengan 2X aksen tambah 12 kurang 5. Dilanjutkan menjadilah 12 kurang 5, 7. Maka bayangan yang pertama dari itu adalah Y sama dengan 2X tambah 7. Baru ini translasi pergeseran. Selanjutnya kita lakukan rotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat sebagai transformasi yang kedua. Nah, ini. Nah, sehingga menjadilah seperti ini. Singkatnya seperti kemarin, ketika ini dicari ya, boleh gunakan singkatnya adalah min X, min Y, sehingga X aksen sama min X, Y aksen sama min Y. Nah, dimodifikasi sehingga X nya sama dengan min Y aksen ya, Y nya menjadi min Y aksen. X dan Y ini dimasukkan ke bayangan ini, jangan ke atas, ke sini dimasukkan. Gantilah Y dengan min Y aksen, gantilah X dengan min X aksen, maka jadilah seperti ini. Nah, ini min Y aksen sama dengan 2 min X aksen tambah 7, dikalikan menjadilah min Y aksen sama dengan min 2 X aksen tambah 7 ya. Nah, kemudian dikalikan min semua, kalikan min jadi positif, kalikan min jadi positif, kalikan min jadi negatif,
Sehingga inilah bayangannya yang terakhir, yaitu Y sama dengan 2X kurang 7 sebagai bayangan dari transformasi fungsi yang di atas. Oke, seperti itu adanya. Dicoba-coba, Anda akan bisa apabila terus mencoba, ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga paham. Ingat, latihan yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.